Kita pasti pernah mendengar celetukan-celetukan orang tentang hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hmm, istilah ini tentu saja merupakan sebagian ekspresi dari kalangan masyarakat yang barangkali kecewa dengan sistem penegakan hukum di negeri kita ini. Tapi, tahukah kalian bahwa di Indonesia ada beberapa hakim yang sangat terkenal karena ketegasan dan integritasnya yang tinggi? Dan yang akan kita bahas kali ini adalah sang algojo para koruptor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian, biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel ini. Artijo Alkostar, pria kelahiran Situbondo 22 Mei 1948. Ia merupakan sosok yang pernah ditakuti oleh para koruptor dengan tangan dinginnya dalam memutuskan perkara pidana korupsi. Artijo dikenal seringkali memberikan beban tambahan hukuman tanpa ampun bagi para koruptor dalam situasi perkara hukum di tingkat kasasi. Artijo dalam perjalanannya telah turut andil dalam memulihkan citra peradilan yang muram di Indonesia. Di tengah realitas hukum yang umumnya di persepsi publik runcing ke bawah, tumpul ke atas. Hal ini jelas berbeda jika berada di tangan Artijo. Ia sangat profesional dan berintegritas dalam menangani berbagai persoalan hukum. Ia selalu menempatkan diri untuk penegakan hukum seadil-adilnya. Artijo mengawali karir hukumnya sebagai pengacara jalanan di Lembaga Bantuan Hukum Jogja pada tahun 1970-an. Artijo sosok advokat yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma, dan ia tidak pernah mengedepankan kepentingan finansial. Karena yang penting baginya adalah keadilan hukum itu sendiri. Dalam persaksian koleganya, beberapa kali ia bahkan tidak pernah mengambil hasil dari jasanya sebagai lawyer. Ia dikenal sebagai lawyer yang tidak pernah bernegosiasi harga jasa terhadap kliennya. Kemudian, pada tahun 2000, ia berkarir sebagai Hakim Agung. Artijo merupakan anak kampung yang telah memberikan banyak kontribusi besar dalam dunia peradilan Indonesia. Kurang lebih hampir 20.000 kasus yang sudah dia tangani selama menjabat sebagai hakim. Dan hal ini membuat banyak terdakwa ciut dalam berbagai putusan hakimnya tersebut. Realitas ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada orang yang anti untuk disuap. Dalam hal ini bahkan terdapat novel biografi Artijo Alkostar, yakni berjudul Sogok Aku, Kau Kutangkap, yang ditulis oleh Haidar Musyafa, penerbit Imania tahun 2017. Tidak ada rasa takut dalam dirinya selama menjadi hakim, baik dalam berbagai macam ancaman maupun upaya penolakan terhadap berbagai cobaan suap hukum kepadanya. Sebagai terah Madura, ia selalu mengedepankan idealisme ala Madura yang konon tidak takut terhadap ancaman apapun. Dalam hal ini, harga diri Artijo sebagai praktisi hukum bahkan bagi sebagian orang Madura, mundur dari membela harga diri adalah bentuk lain dari kekafiran. Artijo tidak pernah canggung dalam memutuskan suatu perkara dan tidak pernah takut melihat background politik terdakwanya. Ia juga sering menyoroti kasus korupsi, bukan hanya di ranah masyarakat dan birokrasi. Tubuh parlemen sebagai pembuat undang-undang sebagai landasan legitimatif keputusan hukum tidak lepas dari sorotannya. Hal ini ditegaskan Artijo, bahwa korupsi di parlemen merupakan korupsi politik yang sifat bahayanya lebih dahsyat dari korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan politik. Begitu pula dampak sosial ekonominya, sehingga memerlukan upaya penegakan hukum khusus dalam penanggulangannya. Baginya, korupsi itu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Untuk itu, dalam perjalanannya, ia selalu profesional, berintegritas, dan penuh dedikasi dalam menangani setiap masalah hukum yang ada di Mahkamah Agung. Ia merupakan pionir dalam ranah hukum yang sukar dicari padanannya. Dedikasi dan kesederhanaannya selalu menyertai setiap langkahnya. Bagi Artijo, keadilan adalah perasaan batin dari kebenaran, dan dalam prinsipnya kebenaran harus terus diperjuangkan dan ditegakkan. Karena sejatinya, masalah keadilan adalah masalah sepanjang masa atau kehidupan manusia.
Keadilan tidak akan pernah tercapai tanpa adanya komitmen untuk menumpas segala permainan kepentingan dan budaya korupsi. Sebagaimana filosofi hukum, fiat justitia ruat coelum, yang artinya hukum itu harus ditegakkan sekalipun langit itu runtuh. Pada akhirnya, Artijo tutup usia di umur 72 tahun, sehari sebelum tanggal 1 Maret yang diperingati sebagai Hari Kehakiman Nasional. Artijo, sang hakim atau perawat keadilan di Republik Indonesia, telah memberikan contoh untuk terus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Sila Kelima Pancasila. Dan begitulah kisah dari Artijo, sang algojo para koruptor.